Alasannya lu bikin liquid apa? Karena cuan. Enggak lah. Nah, balik lagi sama gue di Intip SP, bolehan lo. Nah, kali ini nih gue kedatangan orang yang pasti lo nggak tahu, lo pasti nggak tahu, karena gue ngundang orang ini tuh susah banget. Gue minta tolong sama VL Project untuk bantuin. Oh, tolonglah undang. Namanya Cikini Vape. Gue pengen banget dia datang karena dia toko pertama yang jual liquid gue nih. Anjay, coba kenalin dulu dong. Kito. Tuh. Siapa tadi denger gak? Kito. Kito. Nih kok gue susah banget nih pengen undang. Kok sibuk ya? Kan jaga toko. Waduh, gawat nih. Berarti sekarang toko tutup nih jadinya gara-gara Koko Iya, datang nih. Demi lah diundang sama selebgram. Aduh, gua sungkeman dulu nih sama Koko dari Cikini Vape yang udah ngejualin sebagai toko pertama yang jualin produk Scratch Project. Gimana nih kok? Udah ngerasain dong? Udah lah kan udah jualan, udah laku Oh, juga. udah jualan. seneng gue nih. Nah, kebetulan juga gua suka liquid fruity ini masih gua pakai juga sih sini. Oh, yang itu. Ya, itu yang paling udah unik tinggal emang. dikit nih. Kau udah minta lebih. Itu gampang kok, itu bisa diatur. Oke. Tapi kalau tolong kasih ini dong, saran dong kok. Kira-kira kalau dari 3 berarti kan Koko suka nih. Yang kedua yang apa? Yang paling gua suka ini. Itu Ini paling suka. Yang paling unik menurut gue ya, kayak ada rasa permen gulas tuh Wah. di ujungnya. Ini nggak pernah gue ketemu di liquid fruity lain. Kebetulan gue juga pecinta fruity, ya baru ini doang sih yang paling unik menurut gue. Kalau yang kedua gue suka yang merah, yang magenta. Ini kalau magenta, salah ya. Magenta. ya pasti. Itu juga rasanya enak, tapi rasanya menurut gue lebih common. Ini yang lebih unik. Yang gue paling nggak suka ini sih, biru. Karena ini preference pribadi gue, karena gue nggak suka honeydew sih. Oh, dari Nah, dia emang emang nggak bukan suka. karena liquidnya yang nggak enak, tapi lebih kayak guanya yang nggak suka honeydew. Betul. Melon dia soalnya. Berarti- Bener melonnya kan ini? Iya, itu emang melon. Emang jadi 3 liquid ini tuh salah satu kalau gue minum jus tuh kok. Nah. Ya ini gue yang paling gue suka ini nih. Ini sebenarnya ya, apa sih rasanya? Itu nggak boleh tuh. Oh, itu nggak boleh. Itu emang lagi. Justru itu yang bikin orang-orang penasaran tuh ini apa sih? Ya coba dong. Ini tropical nih. Jadi tropikal kan terlalu banyak buahnya. Nah. gitu. Lu pakai. Kira-kira nih yang keluar di rasanya itu ada apanya? Ada sedikit nanas. Nah, oke. Nanas ya kayak nanas, asam Jawa sama mangga ya kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah. Jadi kalau misalkan lu penasaran, lu harus beli dulu liquid gua nih. Ya kan? Jadi dia nggak cuman ngomong, "Ah, masa sih?" Lu langsung beli dulu. Berarti nggak salah dong kok kalau misalkan gue bikin hampers nih udah sama banget sama liquid gue yang ini. Ini liquid jagoannya lah kasarnya. Tapi yang gue jual nggak begini loh kemarin. Oh, beda. Yang gue Ini jual kan cuma botolnya doang. ini kan hampers nih, khusus. Hampers. Dikirim khusus. Jadi nggak dijual. Walaupun emang kemarin banyak banget orang mau nanya, "Gue pengen beli 1 paket." Kita lagi mikirin nanti dulu deh kayaknya. Oh, oke. Karena ini kita kasih untuk yang terutama yang khusus-khusus. Apalagi ke suhu-suhu di vape harus sungkeman Tapi dulu. jujur gue bingung sih. Kok lu pemain skate terjun ke dunia vape sih? Boleh nggak gue nanya itu? Boleh dong. Nah, itu gimana? Harus itu. Ceritanya. Itu pertanyaan itu telak banget, emang banyak banget yang nanya kok. Jadi kalau gue pribadi, gue itu senang banget rokok gue ngerokok tuh kuat. Dulu gue ngerokok kuat banget. Gue sehari tuh bisa 3 bungkus. Oh, banyak. Padahal gue atlet nih. Oke. Gue ngakalinnya setiap gue pengen pertandingan besar, kayak gue lomba di luar negeri gitu. Itu tuh gue 2 minggu sebelumnya gue udah gak ngerokok kok. Bisa, walaupun asem-asem. Tapi kayak emang harus kayak gitu karena rokok itu parah banget di napas kalau gue untuk stamina main skate kan. Nah dari situ gue kayak tiba-tiba gue dapet opsi baru lah. Dikasih tahu teman, lu cobain dong nih pakai ini nih vape kata dia. Gue sampai bingung tuh, vape kan sekarang banyak ya kok. Banyak. Ada pot, ada mod, gue juga wah ini banyak banget. Gue nyarinya yang paling simpel aja lah yang bisa gue kalungin. Gue cobain waktu itu pot, terus gue coba, oh enak juga ya. Emang pertama kali gue nyoba waktu itu liquid creamy gue nggak cocok. Karena lidah gue masih, gue nggak tahu ya kalau liquid gue untuk orang pertama tuh tiba-tiba agak gimana gitu, gatel gitu. Akhirnya pas gue nyobain berikutnya, gue beli liquid, gue coba beli liquid deh. Cobain fruity tuh. Wah enak nih, seger nih buat mulut-mulut pemula tuh kayak enak ya. Iya. Memang kalau fruity. Enak banget gitu kan. Dari situ gue kayak wah, coba deh ke vape. Lama-lama karena gue sering nge-vape, rokoknya nggak enak. Wah ini kok pahit banget, langsung nggak enak banget. Dan enaknya tuh kalau gue sejak pakai vape itu, gue kan bawa mobil nih kok. Biasanya kalau dulu bawa mobil tuh gue harus ribet buka kaca, panas-panas, ngerokok gitu kan. Itu kan alasannya kenapa lu nge-vape kan? Ya.
Alasannya lu bikin liquid apa? Karena cuan. Enggak lah. Enggak ya, walaupun ada juga. Enggak, tapi gue emang dari dulu tuh pengen banget gitu kayak kenapa sih? Karena teman-teman gue yang masuk ke dunia vape, mereka selalu bilang kayak gue susah banget sih nyari liquid gitu. Sedangkan gue bukan anak vape. Karena susah tuh pemain baru, kita nggak bisa bilang dia langsung anak vapers gitu. Betul. Akhirnya dia bilang kayak lu sukanya yang kayak gimana? Gue tuh demen banget yang dingin, fruity gitu. Gue kayak gue juga sama tuh. Gue demen tuh yang kayak gitu. Dan sayangnya yang gue rasain ya sekarang tuh di toko vape itu lebih banyak creamy daripada fruity. Betul. Gitu kan. Ternyata bener di toko gue. Iya, dan gue ngeliat kok creamy mulu gitu. Akhirnya pas kecetus kayak ditawarkan dengan kerjasama untuk mau bikin liquid dong, lu pengen bikin apa gitu kan. Wah, fruity. Wah, boleh pas nih. Pas momentumnya. Gue bilang pas, makanya banyak banget sekarang tuh teman-teman yang baru masuk ke vape kayak liquid lu enak ya, fruity gitu kan. Kayak sebenarnya karena menurut gue itu mulut-mulut kesenangan gitu. Pribadi ya. Iya, kesenangan pribadi. Dan gue ngerasanya tuh setiap produk yang gue keluarin, walaupun kali ini gue bikin liquid gitu ya, buat gue itu jadi karya gitu kok. Jadi nggak cuman bikin liquid aja, yang penting rasanya enak asal-asalan. Yang ini sih benar-benar maksud gue belum pernah temu sih rasa ini di pasaran. Jujur kalau yang kayak honeydew, mangga doang atau strawberry doang, anggur doang itu udah banyak di pasaran. Yang ini paling unik. Waduh. Ini botol kedua gua. Botol kedua guys, lu bayangin botol kedua kalau lu masih belum beli nih, botol pertama lu kelewatan masih lu. Tapi emang kebanyakan kok malah sekarang cewek-cewek kok. Jadi gue rada bingung ya kalau di dunia vape itu kenapa cewek-cewek yang lebih sering beli liquid ya. Jadi gue kalau ngeliatin cewek ini lebih banyak gitu dibanding cowok yang beli liquid. Itu kenapa tuh? Kalau gue liatnya. Sebenarnya sih nggak juga sih. Customer gue banyak kan cowok, makanya kalau ke Cikini Vape lihat cewek tuh udah kayak jarang banget lah, udah kayak biasa gersang sih. Gersang. Makanya bingung juga kalau yang beli cewek. Jarang sih customer cewek kita termasuk paling dikit. Mungkin cuma 10%, mungkin 90% cowok. Mungkin karena lingkungan lu cewek semua. Iya kok, karena kayak gue ngeliatnya tuh kemarin tuh banyak kayak cewek-cewek yang beli. Gue bilang kok cewek-cewek lebih sering ya beli liquid ya. Kalau cowok tuh kayaknya pelit gitu loh kok. Kalau gue liat kadang beli satu sampai gue ketemu lagi masih itu lagi gitu. Kalau cewek tuh datang udah bukan, itu mungkin 3. Cowok itu tipe yang setia. Jadi setia. Gue pakai ini filosofinya gue demen nih. Ya, tipe yang setia nih. Bener. Nggak yang mudah istilah cewek setia jarang kan? Lebih sering dengar cowok setia kan? Sorry nih cewek-cewek nih, ntar lu pada ribet banyak lagi ya kan? Banyak cewek. Ntar lu pada komen lagi. Nggak, karena kita fix. tipikal cowok-cowok baik-baik loh, bener loh. Kita tipikal cowok baik-baik, liat Koko tuh, ya kan? Doraemon. Ini salah kostum yang diundangnya tidak tepat waktu. Harusnya pakai yang lebih proper. Kok tapi Cikini Vape itu udah lama berarti ya kok? 3 tahun lah. 3 tahun. Soalnya banyak banget gue nanya-nanya kayak, toko vape yang menurut lu yang kuat gitu ya, yang terkenal gitu. Cikini Vape, gue bilang Cikini mah masih di Jakarta gitu, karena kan gue tinggal di Jakarta kan. Wah deket nih gue bilang nih, kebetulan kemarin ya ditolongin sama Fiel. Ada kebetulan kenal juga kok, wah boleh tuh, pengen banget ketemu langsung gitu. Karena takutnya kan, gue anak skate siapa nih dateng nih ke dunia vape nih. Sebenarnya gue tadi diundangnya sih makan malam bareng ya. Gawat nih. Kenapa jadi duduk di kursi ini? Gawat nih. Tapi pernah ngeliat skate dong? Pernah. Gua nggak terlalu mencari tahu lebih sih, karena dulu sempat mau coba jatuh sakit sih. Kalau jatuh yang nggak sakit jatuh hati kayaknya. Jatuh hati itu nggak sakit. Kalau jatuh pasti sakit. Ya kapan-kapan coba main skate dong. Kebetulan gue punya skatepark. Skatepark? Iya, gue punya skatepark sendiri kok di daerah Ciledug, Kreo. Oh iya. Jadi kalau misalkan nanti main, gue bisa ajarin langsung. Pinjemin papan gitu ya? Pasti. Mahal nggak sih kalau misalkan gue mau pertama kali gue mau main gitu? Kalau misalkan kebanyakan kan karena ngomongin hobi gitu ya, mereka biasanya emang udah beli per partikel satu-satu gitu. Nggak satu set langsung? Nggak satu set. Gue pernah ke toko buku, kayaknya jual gitar, jual skateboard, jual alat hobi, jual juga tuh. Nah, langsung jadi gitu. Kalau misalkan kita beli full set yang di skate shop, ya kayak orang, lu beli liquid di vape store, beli produk vape di vape store gitu. Di saat lu beli di tempat lain tuh aneh tuh pasti tuh. Produknya nggak bisa dijamin lah. Pasti dia belinya asal-asalan. Dan orang ngerasa murah, gue beli. Pas dia pakai patah. Pernah cobain emang ya? Udah. Jadi
Kalau misalkan satu skateboard full set ada yang jual 1,6 gitu ya. 1.600.000 kayak gini udah bagus gitu. Mereka ngerasa kan, gue mending beli yang 500.000 Iya, murah. sekitar segituan Sekitar segitu. Tiba-tiba dia main patah nih kok. Beli lagi 500.000. Udah 1 juta. Oke. Akhirnya ini begitu lo beli 1,6 lama nih. Lebih awet. Awet. Harga nggak bohong ya? Iya. Biasanya yang bohong pedagang. Kalau pedagang jago tuh. Ya kalau misalkan gue sih saranin kayak buat yang baru main lebih kayak ya lu kalau misalkan itu terserah lu, gue nggak maksa lu untuk nggak boleh beli di tempat itu. Cuman gue kayak lu bakal buang-buang duit lebih besar. Mending spend gede di awal daripada spend kecil tapi berulang-ulang terus ya. Nah, betul tuh kok. Yang gue bingung, depan belakangnya sama? Apa nggak ada depan belakang? Sebenarnya sih kalau ngomongin skate tuh kurang lebih nggak terlalu ngaruh lah depan sama belakang. Cuman kadang-kadang kan di skate itu kita ada namanya switch. Jadi biasanya kayak Koko nendang bola nih, biasa gue pakai kaki kanan. Dan skateboard lu gue lihat aneh ya. Gue kayaknya lihat skateboard yang sininya ada bantalan. Oh itu yang old school. Oh, gue Ya, terlalu buat tua. ngerem. Ketahuan umur gue dong. Waduh, Koko old school banget. Iya, soalnya gue tahu makanya itu belakangnya ini gue Iya, juga ada bingung depan remnya, ada belakangnya. remnya. Kalau yang dulu gue taunya yang ada itu belakangnya karena itu buat ngerem. Bentuknya kalau ikan gitu paus remnya kan, gimana? bentuknya yang gitu kan. Kalau ini ngeremnya sekarang udah di drift kayak mobil juga. Oh gitu ngeremnya. Iya. Ini Ya, lebih kalau lebih liar karena kan lebih banyak ekstrim. Enggak, lebih ekstrim kok. Ya kalau dulu kan skateboard masih kayak ya udahlah hobi aja gitu. Sekarang kan skateboard udah berkembang jadi profesi. Bisa gitu dari sorry ya main skateboard doang untuk hidup sehari-hari. Lebih kok. Contohnya ini ya. Enggak, tapi emang semuanya kalau gue lihat ya kebanyakan hobi kalau dia tekunin gitu. Pasti menghasilkan. Pasti menghasilkan. Cuman kebanyakan orang menjalankan hobinya tuh kebetulan kayak di skateboard misalnya. Dia cuman prestasinya dikejar. Begitu prestasi dia dapet, dia terlena di situ, nggak dijadiin profesi, dia bingung tuh. Wah, gue nggak bisa hidup dari skate. Nah, kalau gue emang dari awal dari hobi, gue terusin jadi prestasi, akhirnya jadi profesi. Gue tekunin kayak skateboard lo harus tanggung jawab sama hidup gue gitu kan. Akhirnya Prestasi tertinggi lo apa di skateboard? Juara 3 dunia kok. Iya. Tahun berapa nih? 2016 akhir di Cina kok. Pas masih muda ya? Enggak juga. Tiap tahun ada kejuaraannya nih? Ada. Harusnya tahun ini tuh ke Eropa, cuman pandemi kan. Nggak bisa. Oke. Lalu 2016, 2017, 2018, 2019 terlena terlena akan prestasi jadi enggak kok. Jadi Pak, kalau gue tuh tipikal yang kayak gue harus berhenti di momen yang tepat. Jadi dalam 18 tahun 17 tahun waktu itu gue main skateboard. Nah, gue pengen kayak gimana sih caranya gue nih nggak mungkin hidup di situ sebagai atlet terus gitu. Akhirnya pas gue bilang kalau misalkan gue menang pertandingan ini, gue akan coba beralih ke yang lain. Menang pertandingan itu di 2016, 2017, 18-nya tuh gue tour. Jadi ada sponsor yang bayarin gue untuk roadshow ke seluruh kota di Indonesia. Jadi full di situ gue show, gue edukasi tentang skateboard. Nah ternyata dari program itu berkembang tuh. Komunitasnya kebentuk 2019 pun akhirnya gue jadi sosok yang ikonik gitu di skate. Nggak cuman lu di komunitas doang gitu kan, lu ke umum tuh. Ya masuk ke 2020 nih. 2020 itu udah 2019 akhir ke 2020 makin luas tuh. Gue tiba-tiba mengenal dunia vape, mengenal games yang kayak gitu, dan tiba-tiba ternyata anak skate tuh ada yang nge-vape juga. Wah, gue bilang nih udah circle-nya sebenarnya udah sama gitu. Begitu kita ngomongin apa sih gaya hidup anak muda zaman sekarang gitu, ada tuh kok. Tapi kan bedanya gini, kalau skateboard itu boleh dibilang segala macam usia boleh terjun. Tapi vape ini kan diregulasi oleh pemerintah. Betul. 18 tahun ke atas. Tapi pernah lihat anak yang masih kecil main skateboard nge-vape gitu? Kalau misalkan mereka sudah tahu juga. Sebenarnya kalau misalkan dibuka gitu ya kok, itu tuh sama halnya dengan kayak gini. Anak di bawah 18 tahun tidak boleh merokok. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kita di pojokan dengan sisi yang kayak, lalu kenapa vape? Gue lihat ada anak kecil yang nge-vape. Sama aja sama lu bilang jangan buang sampah sembarangan di jalan sih. Karena terlalu masif, kita cuman bisa edukasi akhirnya. Tolong. Kalau lu belum sekian, lu nggak boleh gini. Tapi itu yang sisanya kita terapin di toko. Jadi kalau ada anak kecil, ya kita lihat mukanya masih cabi-cabi gitu, minta masuk ke dalam toko, kita usir. Habis itu biasa ada aja idenya, dia pakai Gojek, tapi barangnya sama nih.
kita tolak gitu. Oh, sefilterisasi itu gitu ya di sana. Sebisa mungkin kita tidak menjual ke underage sih kalau untuk ini. Kita jaga industri vape, soalnya industri vape ini ya rentannya pasti kalahnya nanti sama regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah pasti nyari-nyari kesalahan. Lihat dari kesalahan yang terjadi. Kesalahan yang paling umum terjadi adalah ini jatuh ke tangan anak kecil. Makanya kita paling anti sama anak kecil. Tolong bantu lah kalau misalkan di skatepark ada yang itu tegur. Bisa kalau perlu buang aja. Langsung cekek ya kok. Langsung cekek jadinya. Biar sama membantu industri vape juga nggak terganggu sih gitu. Tapi kalau kan saya waktu itu pas mulai terjun ke dunia vape gitu ya, awal-awal banyak belajar tuh karena orangnya kalau gue masuk ke satu tempat gue harus explore lebih gitu kan. Oke. Dan gue lihat kayak banyak banget ternyata tuh yang bilang oh vape tuh berbahaya lah, lebih baik inilah itulah segala macam kayak gitu kan. Yeah. Lalu gue dalemin gitu. Oke, berbahaya gue cek. Ternyata kalau ngomongin yang paling berbahaya adalah kendaraan bermotor tanpa kita tahu. Yeah. Jadi kalau gue bilang lebih baik rokok atau vape, susah tuh. Dua-duanya sih Susah tuh. Dua-duanya tidak ada yang baik gitu. Tapi kalau disuruh pilih lebih better. Nah, kalau gue ini ngomong bukan sebagai pedagang ya, tapi sebagai user karena gue berangkat dari user baru jadi pedagang. Tapi kalau gue sih kok lebih kayak edukasi gue gitu ya ke orang. Di saat orang cuman memikirkan dampaknya doang gitu ya, dia kayak melupakan dampak yang lebih parah gitu loh kok. Iya. Lu berasa kayak ini. Lu nggak tahu tuh tiap hari yang kita hirup BBM itu gila itu kanker tuh. Iya. Cuman kalau dibalik kayak lu kok atlet nge-vape gitu ya. Ya kayak tadi gue bilang tuh. Sejak gue nge-vape, gue stamina gue biasa waktu pas gue ngerokok tuh paling main 2 jam. Gue kalau sejak pakai vape itu bisa 5 jam, 6 jam main. Separah itu ada penjelasan logisnya sih. Karena sebenarnya yang di rokok itu yang jahat bukan kandungan nikotin. Oh gitu. Kandungan tarnya. Tar itu bisa kita temuin dalam aspal gitu-gitu. Nah itu sebenarnya jadi bumbu dalam rokok. Ini sedikit edukasi nggak apa-apa ya. Jadi kalau ketika dipanasin, itu zat itu yang berbentuk cairan itu berjadi gas kan, masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru dingin, dia lengket, menuhin volume. Jadi flek. Jadi flek tuh, numpuk kan. Sebenarnya bisa hilang aja flek selama tidak ada yang kemasukan lagi. Dengan metabolisme kita berolahraga itu sebenarnya lama-lama hilang. Tuh, tapi kan karena tar itu bercampur dengan nikotin dalam rokok, jadi mau nggak mau kan sedot terus kan. Nikotin itu efek jeleknya adalah kecanduan. Disambung sama tar, akibatnya fleknya makin banyak. Logikanya seperti itu. Ketika kita nge-vape, kita sebenarnya supply nikotin doang ke badan kita. Kita tidak supply tarnya. Makanya kenapa dengan lo olahraga, metabolisme fleknya pelan-pelan hilang, lama-lama stamina lo ada lagi. Tapi senang sih gue sekarang. Dapat edukasi yang tadi tuh penting tuh. Sebenarnya ya itu juga belajar dari customer. Jadi sebagai user habis itu kan kepikiran ya udahlah coba jualin juga gitu kan. Jadi pedagang, mulai jadi pedagang kita diserang juga yang kayak tadi bilang berbahaya apa segala macam. Oh ada kita juga ya kok? Ada, black campaign selalu ada. Ya kita nggak tahu siapa yang oknum di belakangnya, tapi pasti ada aja berbahaya lah segala macam gitu. Tapi ya kita pasti counter. Kita tunjukin bahwa ini nggak seperti yang dikira gitu. Kadang-kadang ada anak kecil misalnya umur 18-19 tahun gitu, 19 tahun sudah boleh merokok gitu ya. Akhirnya tapi dia pilih jalur vape. Habis itu orang tuanya lihat di TV vape berbahaya apa, anaknya langsung dimarah-marahin gitu kan pernah ada kejadian kayak gitu itu curhat ke gue. Habis itu aku cari tahu bener nggak sih vape itu berbahaya, karena kalau sampai terbukti berbahaya ada ilmiahnya, fakta ilmiahnya berbahaya, ya stop jualan. Masa kita cari uang dari merugikan orang lain? Iya, betul. Itu yang saya nggak mau. Setuju tuh. Makanya cari tahu ya, makanya kalau punya ilmu ya kita sharing lah. Kok tapi kalau yang zaman dulu ya kan dulu sempat ngikutin sejarah vape. Vape kan sekarang udah macam-macam ya bentuknya. Device-nya tuh macam-macam banget. Kalau dulu kan kayak cuman yang lurus gitu yang gampang rusak tuh kok. Mechanical namanya. Oh, namanya mechanical. Itu nggak ada chip gitu. Kita sebutnya mod tanpa otak gitu. Karena dia nggak punya. Karena nggak punya chip. Dia cuma tahu ketika baterai connect dia harus menyalakan arus aja gitu aja. Kalau ini kan ada chipnya, ada layarnya. Tapi sekarang udah nggak ada tuh ya kok yang itu ya. Masih ada sih. Masih ada juga. Tapi lebih tidak dianjurkan untuk yang pemula. Biasa yang expert. Kayaknya sih kalau gue ngeliat sih, kalau gue nangkep dari segi orang di luar vape, vape itu tuh ke depan itu panjang nih, bakal panjang gitu. Karena gue ngeliatnya nggak cuman jadi
vape itu lebih baik dari rokok atau vape itu begini segala macam. Nggak di situ sih gue ngeliatnya. Di saat gue ngeliatnya lebih kayak rokok ini vape ini jadi lifestyle. Oke. Akan orang tuh jadi ngerasa gaya hidupnya di situ. Itu udah susah tuh. Iya. Karena gue ngeliat Jadi lu sekarang gabungin ya skate lifestyle sama vape lifestyle. ya. Soalnya kan sekarang gengsi kok kalau gue liat orang-orang sekarang bawa mot aja ditaruh di meja. Gue liat mahal motnya. Mahal motnya. Gue udah ngeliat nih gengsi. Oke. Coba zaman dulu kok. Mana peduli kok pakai apa gue pakai apa ya kan, yang penting ngebul. Bentuknya sama semua. Iya, kalau sekarang kan kayak set ditaruh gue bilang. Liquidnya taruh lagi set gue bilang. Oh, udah gini modelnya ya. Gila, seru banget nih kok nih ngobrol-ngobrol. Gila gue senang sih sampai jam segini. Gak apa-apa. Kok gue tapi seneng banget lu mau datang. Mudah-mudahan Gue juga senang bisa masuk ke channel YouTube channel gue. YouTube ya, karena gue gak punya channel YouTube. Mudah-mudahan nggak kapok kok ketemu gue. Gue harus banyak main-main lah, belajar nih. main-main ke toko. Nah, ini sebelum penutupan gue pengen bikin giveaway nih kok. Boleh. Jadi gue bakal bagiin 3 liquid ini buat kalian yang komen pertama dan bener. Tadi kan Koko sempet keluarin tuh rasanya. Buat kalian yang tahu, sebutin 3 rasa di sini dan nanti gue akan kasih 3 liquid ini ke kalian. Jadi langsung aja komen duluan, jangan lupa subscribe. Pokoknya ikutin terus channel ini, Intip SP, bolehan loh.